Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tahu dulu kalian sudah membaca dari visual learning itu sampai materi mengenai apa. Nah, nanti kalian masing-masing ya, semuanya saya panggil satu-satu ya, untuk menyebutkan kalian materi terakhir yang dibaca di visual learning itu mengenai apa ya. Coba saya mulai dulu dari Sadam. Sadam? Sadam? Nah, ini Sadam kemana nih? Sadam? Sadam dipanggil. Saudara, materi terakhir yang dibaca di visual learning, materi mengenai apa? Materi statistika bisnis yang terakhir dibaca, Pak. Ya, yang terakhir dibaca mengenai apa temanya? Yang sudah baca. Distribusi binomial, Pak. Itu, saudara sudah baca sampai sana, sampai distribusi binomial. Iya, Pak. Oke, jadi kalau begitu semua materi dari pertemuan 1 sampai 7 pernah dibaca di visual learning? Baca, Pak. 1 sampai terakhir binomial. Itu belum selesai baca, Pak, yang binomial. Oke. Coba kalau Dewi Yulianti, materi terakhir yang dibaca mengenai apa? Yang penyajian yang tabel distribusi frekuensi, Pak. Tabel distribusi frekuensi. Oke, Dika. Dika Hediani terakhir baca mengenai apa? Binomial, Pak. Binomial. Jadi saudara baca dari pertemuan 1 sampai 7, dari baca semuanya. Iya, Pak, tapi yang ini belum semuanya. Hana Alifah. Hana sudah sampai mana? Baru sampai yang TDR, TDK, Pak. Oh, tabel distribusi frekuensi. Iya. Oke. Rahmalita sampai mana? Rahmalita. Yang binomial, Pak. Yang tadi baru sampai yang binomial, terus yang baca sampai yang variabel acak. Oke, jadi pertemuan 1 sampai 7 udah dibaca semuanya? Iya, Pak. Oke. Fadia. Tabel distribusi frekuensi, Pak. Oke. Aura Kirana sampai mana? Sama, Pak. Sampai tabel distribusi frekuensi. Oke. Fadela sampai mana? Fadela. Iya, Pak. Ya, sampai mana materi terakhir yang dibaca? Histogram dan poligon frekuensi. Oke. Nelly. Masih sampai penyajian data kualitatif, Pak. Penyajian data kualitatif. Salsabila. Salsabila. Sampai mana terakhir baca visual learning? Salsabila. Salsabila terakhir baca ya? Sampai yang TDFR, Pak, yang TDFK juga. Ya, Uci. Sampai mana? Uci. Sampai distribusi frekuensi, Pak. Oke. Helvinia. Sampai distribusi frekuensi. Helvinia. Sampai variabel distribusi frekuensi, Pak. Oke. Terus Wahyu. Sampai mana terakhir baca? Sampai histogram, Pak. Histogram. Oke. Azahra. Azahra terakhir baca sampai mana materinya? Yang nilai tengah, Pak. Nilai tengah. Oke. Ya. Nah. Sekarang tadi saya lihat ada cukup banyak di antara kalian yang sudah melewati pertemuan 5 bacanya. Pertemuan 5 itu mengenai teori peluang ya. Nah, sekarang saya ingin tahu ya. Coba kalian jawab ya, pertanyaan saya. Siapapun yang bisa jawab silakan menjawab ya. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa macam pendekatan yang bisa digunakan ya untuk menentukan peluang suatu kejadian. Ada berapa macam pendekatan
ya, yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya peluang suatu kejadian. Silahkan siapa yang mau jawab. Ada beberapa macam cara, beberapa macam pendekatan untuk menentukan besarnya peluang suatu kejadian. Silakan siapa yang bisa menjawab. Ayo. Sadam? Sadam? Sadam, saudara sudah membaca sampai Pak. dengan itu, sampai dengan pertemuan ke-7 binomial. Berarti kan yang peluang sudah baca. Nah, yang sudah ingat ada beberapa macam cara menentukan peluang suatu kejadian. Beberapa macam pendekatan. Ingat, Sadam? Berapa macam cara? Bentar. Ya? Mahasiswa lain ada yang masih ingat? Ya. 3 pendekatan untuk menentukan besarnya peluang suatu kejadian. 1, ya, pendekatan teoretis atau klasik. 2, pendekatan empiris. 3, pendekatan subjektif. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pendekatan teoretik, ya. Peluang klasik. Ya. Nah, untuk menghitung peluang klasik suatu kejadian, ya, itu ada 3 langkah yang bisa kita jalankan, ya. Yang pertama itu langkahnya adalah menentukan peluang sampel, ya. Nah, apa itu peluang sampel? Ya, peluang sampel itu suatu himpunan, ya, yang beranggotakan, ya, semua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah eksperimen statistik. Itu langkah pertama, ya. Nah, anggaplah ruang sampel ini, ya, lambangnya S, ya, besar. Yang kedua, ya, menentukan, ya, kejadiannya, lambangnya E, ya, itu adalah himpunan bagian, ya, dari ruang sampel, ya. Nah, kita pernah belajar mengenai himpunan dan himpunan bagian di dalam mata kuliah matematika, ya, kita pernah belajar mengenai ini, ya. Nah, kemudian ya, tentukan atau hitung, ya, peluang terjadinya E, ya. Itu dengan apa namanya, dengan rumus, ya, peluang terjadinya E sama dengan, ya, pembagian antara, ya, banyaknya anggota
E dibagi banyaknya anggota S. Ya. Nah ini. Nah itu 3 langkahnya. Ya. Nah sekarang ya kita beberapa contoh ya. Apa contoh 1? Ya. Nah, pada pelemparan sebuah dadu banyak 1 kali, tentukan peluang munculnya ya mata dadu kurang dari 4. Nah, ini contoh yang mudah seperti ini. Ya, contoh yang mudah. Ya. Nah, coba kita ikuti langkah-langkah. Ya, langkah-langkah ini 1 sampai 3 ya. Menentukan ruang sampel ya. Itu himpunan yang beranggotakan semua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah eksperimen statistik ya. Nah, di sini yang di eksperimennya pada pelemparan sebuah dadu ya, sebanyak 1 kali. Ya, dadu sisinya ada berapa? Yang kalian tahu dadu itu sisinya ada berapa banyak? 6, Pak. 6, Pak. Oke, ya. Nah, berarti kalau kita lemparkan dadu ini, ya, kalau kita lemparkan dadu ini sebanyak 1 kali, ya, maka ada berapa macam kemungkinan yang bisa muncul? 6, Pak. 6 kemungkinan. Siapa yang jawab tadi? Hana ya tadi ya, yang jawab. Iya, Pak. Nah, ya, jadi ada 6 kemungkinan. Apa saja kemungkinan yang 6 itu? 1, Ya, terus? 2, Ya, 3, ya, 4, ya. 5, 6. Ya, betul. Ya, jadi ada 6 kemungkinan. Kalau kita melemparkan sebuah dadu, ya, ada 6 kemungkinan yang bisa muncul. Ya, contohnya jadi seperti ini nih. Ya. Nah ini, ya, mata dadu 1, mata dadu 2 sampai 6. Ya, ada 6 kemungkinan. Nah inilah namanya ruang sampel. Ya, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi ya di dalam sebuah eksperimen statistik. Ya, ada 6 kemungkinan. Nah, coba supaya mudah kita tidak akan menggambar begini ya. Kita nggak akan menggambar begitu ya. Tapi kita akan menuliskannya seperti ini. Kita tuliskan saja dengan angka saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Nah, sekarang itu langkah pertama ya. Langkah kedua adalah menentukan kejadiannya. Ya, lambangnya E. Ini kejadiannya. Kejadian itu merupakan bagian dari ruang sampel. Ya, di sini kejadiannya adalah munculnya mata dadu kurang dari 4. Nah, kalau mata dadu kurang dari 4 itu berarti apa aja? 1, 2, sama 3, Pak. Oke, siapa yang jawab tadi? Hana, Pak. Hana masih ya? Oke, oke ini diselesaikan oleh Hana ya semuanya ya. Oke. Nah, di sini banyaknya anggota S berapa? Ada berapa banyak anggota S di sini? 6, Pak. Oke, ada 6 anggota ya. Nah, jadi kita tuliskan begini. Ini. Yang anggotanya 6 kan? Tuh, ya. Nah, kalau yang ini E ini banyaknya anggotanya berapa? E 3. 3 anggota. Nah, ya. Nah, ini banyaknya anggota E. Ya. Itu 3, kan? Nah, baru kita hitung ini nih, ya. Kita bagi nih, ya. Peluang E sama dengan ya ini. Itu sama dengan berapa dibagi berapa? Banyaknya anggota. Ya, berapa? 3 dibagi 6, Pak. 6. 6 ya. Ya kalau dihitung ini adalah 0,5 ya. 5. Nah, jadi ini jawabannya ya. Gampang kan? Ya. Nah, ini jawabannya nih. Ya. Itu.
Ya, jadi ikuti 3 langkah ini. Ya. Nah, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua. Ya. Nah, sekarang ada 2 buah dadu yang dilempar. Ya. Sekarang kita lemparnya 2 buah dadu. Nah, tentukan peluang muncul ya jumlah mata dadu, jumlah banyaknya mata dadu ya. Itu misalnya 6. Nah, ini. Tentukan peluang muncul jumlah banyaknya mata dadu sebanyak 6 ya. Itu pertanyaannya. Tadi Hana belum diberikan nilai ya, sebenarnya Hana itu yang jawab. Coba Hana dapat skor 3. Oke. Ya. Nah, kita ikut langkah-langkah ini ya. Kita ikut langkah-langkah ini. Nah, sekarang langkah pertama menentukan apa namanya itu ruang sampel ya, untuk ruang sampel. Nah, sekarang kalau ada 2 buah dadu ya dilempar sebanyak 1 kali, itu ada berapa kemungkinan semuanya? 36, Pak. 36. Oke, Ya. siapa yang jawab tadi? Sadam, Pak. Oke, ya, ada 36 kemungkinan ya, yaitu apa saja? Ya. Itu apa saja? Coba kita lihat ini ya. Nah, ini nih. Ya. Yang sebelah kiri mata dadu 1, yang sebelah kanan mata dadu 2 ya. Dadu pertama yang sebelah kiri, dadu kedua sebelah kanan. Jadi ada 36 kemungkinan ya. Paling kecil jumlah 2 ya. Jumlah 2 itu dicapai apabila masing-masing dadu memunculkan 1 mata dadu. Jadi ada 2. Ya, kalau kalian main monopoli ya, kan sudah tidak asing dengan ini ya. Karena monopoli menggunakan 2 buah dadu ya. Nah, ini yang terbanyak 12 ya. 66 ya. Jumlah terkecil 2, jumlah terbesar 12. Ya, jadi semuanya ada 36 kemungkinan. Ya. Nah, tetapi untuk memudahkan, ya kita tidak menggambar satu demi satu. Ya, kita gini aja untuk apa namanya itu menuliskannya. Ya, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Ya, sampai yang terbanyak itu 6, 6. Ya, seperti itu caranya. Nah, jadi ini ada berapa anggota? Masih Sadam lah, Sadam. Coba. Ini ada berapa anggota jadi ruang semester apa? Ada berapa? 36. 36. Oke ya. Jadi di sini banyak yang anggota ruang sampel banyak 36. Oke ya. Itu langkah pertama menentukan ruang sampel ya. Yang kedua menentukan kejadian E. Ya. Nah, kalau gitu E itu isinya berapa aja nih? Ya, kalau jumlah 6 itu, ya itu berarti kemungkinannya apa saja yang bisa menghasilkan jumlah 6? Oh, dadu 1 sama 5. Jumlahnya 6, 1, 5 kan? Berikutnya berapa lagi? 2, 4. Ya. Betul? Berikutnya berapa? 33, Pak. 33. 33. Oke, ya. Berikutnya 42. Ya. Berikut 51. 51. Oke. Nah, jadi banyaknya anggota E berapa? Banyaknya 5. anggota E ini berapa? 5. 5. Oke, masih Sadam ya. Oke, ini Sadam selesaikan ya. Nah, baru kemudian kita bagi ya. Kita bagi. Nah, ya. Berapa dibagi berapa? Berapa dibagi berapa jadinya? Sadam? 5 bagi 13, Pak. Berapa dibagi berapa? 5 bagi 36, Pak. Ya, siapa yang jawab tadi? 5 dibagi 36, siapa yang jawab? Benvini ya. Benvinia, oke ya.
Nah, 5 dibagi 36 ya. Ya ini bisa dihitung aja nih ya. 5 dibagi 36 sekitar berapa nih kalau misalnya perlu dibuat dalam desimal ya. Kira-kira 0,14 lah ya, kira-kira 0,14. Ya, 0,13. 0,14. Sekitar 0,14. Nah, ini jawabannya. Ya. Jawaban tepatnya 5/36, pendekatannya 0,14 ya. Setelah mau jawab yang ini boleh, 5/36, mau dalam desimal juga boleh, yang jadi masalah. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk contoh kedua? Oke. Sekarang kalau ada yang bertanyakan kita bisa lanjut lagi ya. Contoh 3. Ini gampang ya. Nah, sekarang pada pelemparan, oke saya tanya dulu ya pada kalian. Kalian tahu uang logam ini, uang logam Rp1.000 ya? Itu ada 2 sisi. Sisi pertama itu gambar apa? Sisi kedua gambar apa? Coba yang sudah ingat. Sama gambar. Yang kalau uang logam Rp1.000 itu yang satu gambar angklung ya sisinya kalau nggak salah ya, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Betul. Pak. Nah, sisi satunya lagi gambar apa? Gambar angka 1000. Angka 1000 ya. Oh, oke ya. Jadi gini, anggaplah kalau angklung ya, kalau jadi ini uang logamnya dilempar ceritanya ya, uang logamnya dilempar. Kalau muncul angklung menghadap ke atas ya, misalnya angklung menghadap ke atas, ya kita anggap ini G gitu ya. Tapi kalau yang muncul itu angka 1000 yang muncul ya, angka 1000 menghadap ke atas, ya kita anggap ini sisinya sisi angka. Misalnya begitu ya. Nah, jadi soalnya seperti ini. Ya. Pada pelemparan 3 buah uang logam sekaligus, ya sebanyak 1 kali. Tentukan peluang ya munculnya ya 2 buah sisi G ya dan 1 buah ya 2 buah sisi G saja lah ya. Munculnya 2 buah sisi G dan 1 buah sisi A gitu ya. Supaya lebih jelas. Nah, ya. Nah, pada pelemparan 3 buah uang logam sekaligus sebanyak 1 kali, tentukan peluang munculnya 2 buah sisi G dan 1 buah sisi A. Ya, kan ada 3 uang logamnya. Ya. Nah, jawab. Ya. Nah, apa langkah pertamanya? Menentukan apa? Sampel. Sampel, Pak. Sebentar, tadi ada yang belum diberikan skor ya. Tadi siapa namanya tuh? Sadam belum diberikan skor. Lupa nih. Sadam. Sadam mendapat skor 3. Oke, lanjut. Nah, ruang sampel. Ini anggotanya ada berapa banyak nih? Kalau ada 3, ada berapa banyak kemungkinan? Kalau 3 buah uang logam dilempar ini. Ada berapa banyak kemungkinan hasil? 8, Pak. 8, ya, yaitu 2 dikali 2 kali 2. Karena masing-masing uang logam kan bisa memunculkan dua sisi, ya, 2 kemungkinan sisi. Nah, jadi banyak kemungkinan ada 2 kali 2 kali 2, ya, 8 ya. Jadi kemungkinan bisa angka semuanya, ya. Bisa angka-angka gambar, bisa angka gambar angka, ya, bisa gambar angka-angka, ya. Bisa gambar-gambar angka, ya. Bisa gambar angka gambar, ya. Bisa angka gambar-gambar, ya, seperti itu. Bisa juga gambar semuanya. Ya, semuanya ada 8 kemungkinan. Ya. Nah, berarti di sini banyaknya anggota ruang sampel banyak 8. Ya. Nah, sekarang kejadiannya apa? Kejadiannya. Ya. Ya. Nah, kejadiannya adalah muncul 2 buah sisi gambar dan 1 buah sisi angka, ya. Berarti kemungkinannya apa? Ya, bisa GGA, bisa GAG, bisa AGG. Ya.
ini kan dua angka satu gambar. Ya, ini dua angka satu gambar, ini pun dua angka satu gambar, ini pun dua angka, ini pun dua gambar satu angka. Ya. Nah, berarti banyaknya anggota kejadian berapa? 3, Pak. Ya. Oke. Ini 3. Oke. Nah, baru langkah berikutnya adalah membagi. Ya. Kita bagi. Ya. Berarti berapa dibagi berapa nih? 3 bagi 8. Ya, 3 dibagi 8. Ya. Itu 0,375. Ya kan? Nah itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa namanya itu dari 3 contoh ini? Ya. Oke. Berikutnya contoh 4. Oh ya sebentar ya. Mengenai lambang ya, di sini kan saya gunakan lambang E ya. Lambang E ini untuk kejadian. Tapi ini bukan satu keharusan ya. Saudara menggunakan huruf yang lain itu tidak jadi masalah ya. Jadi bukan satu keharusan saudara menggunakan huruf E di sini ya. Itu bebas saja mau A mau B ya, nggak jadi masalah. Yang penting cara ngejakannya betul. Nah, contoh 4 ya, mungkin satu contoh lagi ini di sisi pertama ini ya. Nah, contoh 4 ya, contoh 4. Nah, sebenarnya saya mau tanya dulu ya, kalian tahu yang kayak begini enggak nih? Ini namanya kartu apa nih? Kalian biasanya menamakannya kartu apa yang seperti ini? Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Nih, kartu yang kayak gini, kalian menamakannya kartu apa nih? Kartu remi, Pak. Kartu apa? Remi. Oke ya, kartu remi ya. Oke, kita pakai istilah itu aja ya. Oke, ini ada berapa buah kartu di sini? Satu set ini. Ada berapa kartu? Satu set ini ada berapa kartu nih? 52, Pak. 52 ya. Masing-masing buah itu kan ada 13. Ya, dari 2 sampai as itu 13. Ya, berarti ada 4 buah, jadi 4 kali 13, ada 52 ya. Oke. Nah, jadi kita anggap sekarang namanya kartu remi ya. Nah, kita sebutkannya kartu remi aja. Oke. Ya, oke. Sekarang soalnya gini ya. Dari satu set kartu remi akan diambil buah kartu teracak. Ya. Tentukan peluang terambilnya ya. Kartu hati. Nah, ini contohnya. Ya. Jawab. Ya. Nah, apa langkah pertama? Apa langkah pertama? Menentukan sampel. Nah, menentukan ruang sampel. Ya, menentukan ruang sampel. Hanya saja kalau ditulis satu-satu nih, kayaknya bakal lama ya. Ini kan katanya banyak nih. Ya, ini kalau ditulis satu-satu ini akan lama ya. Jadi boleh saja kita tuliskan begini ya. Langsung nggak usah dirinci satu-satu ya. Kita langsung saja di sini banyaknya anggota ruang sampel. Ada 52 kan? Ya, jadi kita nggak usah merinci satu-satu ya, cepat-cepat. Ya. Nah, baru kemudian langkah kedua, kejadiannya apa? Ya, terambil kartu hati. Ya, kartu berbuah hati. Ya, berarti kemungkinannya apa? Ya, bisa 2 hati. Ya. Nah, sebenarnya simbolnya, sebentar ya, nih simbolnya apa nih? Yang lambangnya gimana ya? Sebentar. Lambang yang dipakai.
Oh, ini ada nih. Ini hati. Oke, berarti 2 hati. Ya. Yang berikutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 hati, kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, X, Queen, King, kan? Nah, berarti banyaknya anggota E berapa nih? Berapa? 13. 13. Ya. Nah, sehingga ya apa namanya itu nah ini banyak besarnya peluangnya berapa? Berapa per berapa? 13/52. 13/52 ya. Nah, itu 1/4. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah punya beberapa contoh. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ya, contoh-contoh tadi semuanya, ya, itu melibatkan hanya satu buah kejadian, ya, hanya satu buah kejadian yang dicari nilai peluangnya. Jadi yang kita hadapi adalah peluang kejadian tunggal, ya. Nah, sedangkan dimungkinkan ada beberapa buah kejadian. Ya. Nah, sehingga di sini kita bahas mengenai peluang kejadian majemuk. Jadi di sini, ya, kejadiannya ada lebih dari satu, ya. Contoh, apa nih contoh tadi contoh 4 sama contoh 5 ya. Contoh 5. Ya gini. Ya. Pada pelemparan ya sebuah dadu banyak satu kali, tentukan peluang ya muncul mata dadu ya kurang dari 4 atau lebih dari 2. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi di sini ada 2 kejadian ya. Yang pertama ya, itu kejadian munculnya mata dadu kurang dari 4. Yang B itu muncul mata dadu ya lebih dari 2. Itu ya. Nah, yang ditanya adalah peluang A gabung B. Nah, ini dibacanya apa? Ya, ini dibaca peluang terjadinya A atau B. Bacanya begitu. Ya. Ini kan yang tanya atau nih, lihat. Nih. Ya.
Nah, jadi peluang A gabung B ini bahasanya peluang terjadinya A atau B. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ya. Maka kita gunakan rumus peluang A gabung B. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Nah, ini rumusnya yang dipakai ya untuk menyelesaikan peluang terjadinya A atau B ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan ya. Di sini A-nya apa nih?